Langan sudah jamnya dimulai. Kalau belum rampung pindah tempat. Kita coba lepas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah mithla ma nawa abauna wa ajdaduna wa aslafuna wa rijaluna syuyukhuna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. نستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة وهذه القراءة النافعة وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أموات المسلمين نهدي الله بالفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, para pemirsa MCA TV di rumah TV 10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali mempelajari daripada kitab tafsir Al-Qur'an dalam surat-surat pendek. Insyaallah kali ini kita masih di dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat Al-Insyirah ini banyak disebutkan di dalam surat ini yang tafsir banyak para ulama. Nah, di antaranya ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Yang pertama adalah sadrak. Kemarin kita terangkan tentang masalah apa itu sadr. Sadr artinya adalah dada. Sebagian ulama mengartikan sadr artinya adalah wadah hati. Itu adalah dada. Bentuknya adalah sadr. Bila hati seseorang hamba tersebut atau wadahnya seseorang tersebut dia sempit, maka pengetahuan ilmu yang didapat pula juga akan kecil atau sedikit. Tapi bila lebar dada seseorang, maka dia akan mampu menampung semua ilmu pengetahuan. Jadi hendaknya hati kita harus kita lapangkan selebar-lebarnya. Saya teringat dengan satu nasihat Sayyidil Walid Habib Ali bin Alawi Al-Habasyi. Saya punya abah mengatakan, jadikan hatimu itu seperti danau. Jangan pernah kau jadikan hatimu itu seperti air di dalam gelas. Jadi abah dengan kata-kata bijaknya ketika itu mengatakan, jangan pernah kau jadikan hatimu seperti air di dalam gelas, yang kalau dilarutkan garam di dalam air dalam gelas tersebut, ketika kau minum maka air itu akan terasa asin.
karena bercampur dengan garam 1 sendok. Airnya cuma 1 gelas kecil atau gelas yang biasa tanggung. Tapi bila dadamu seperti air yang ada di dalam danau, maka 1 tong garam pun kau akan tuangkan itu ke dalam air danau, tidak akan mempengaruhi tawarnya air danau tadi. Intinya, kalau hatimu itu kecil dan sempit, masalah apapun yang kau dapatkan, kau akan terasa itu adalah masalah besar dan itu keruh di hatimu. Tapi kalau hatimu itu danau seperti yang luas, atau bahkan mungkin seperti sungai Bengawan Solo begitu, maka nih saya, apa yang terjadi biarkan terjadi, mengalir begitu saja. Baik. Wa wada'na anka wizrak. Al-wizr, al-wizr. Apa makna al-wizr ini? Apa makna al-wizr? Pada dasarnya arti kata al-wizr ini adalah gunung. Pada dasarnya makna wizrun itu adalah gunung pada asalnya. Lalu kemudian kita lihat bahwa gunung itu kokoh, gunung itu kuat, gunung itu berat. Gunung namanya gunung, berat, kokoh, kuat, nancap ada di dalam muka bumi, begitu kokohnya. Nah, kemudian dari kata-kata makna al-wizr yang diartikan gunung ini, ya, berubah menjadi arti berat, menjadi arti berat yang diartikan dengan beban berat. Beban berat termasuk dosa. Kesalahan yang kita lakukan itu menjadi berat buat kita. Anda kalau sekarang tidak sholat tahajud, jangan salahkan Anda tidak bisa sholat tahajud karena Anda tertidur lelap. Bisa jadi Anda tidak bisa bangun tahajud karena ada dosa di dalam pundak kita. Bisa jadi Anda lelah ketika Anda melakukan sholat karena ada dosa yang ada di diri kita. Bisa jadi kita tidak suka membaca Al-Quran karena ada satu dosa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita kebaikan itu kita paparkan, kebaikan itu kita bentangkan, lalu kita kemudian menolak kebaikan tadi itu, ketahuilah itu ada dosa di sisi kita. Namanya al-wizr. Berat orang untuk berbuat taat, berat untuk orang iktikaf di masjid, berat orang untuk berbuat kebajikan karena ada dosa. Karena ada dosa. Makanya dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam diri Rasulullah dan para anbiya yang lain. Maksum, karena mereka adalah orang-orang yang maksumun. Sehingga kemudian kalau sering kita mendengar dalam satu organisasi kepemerintahan, pernah enggak mungkin ikhwan mendengar satu kata-kata al-wazir. Al-wazir. Apa arti kata al-wazir? Menteri. Wazir itu arti bahasa Arabnya menteri, bahasa Indonesianya arti wazir menteri. Kenapa? Apa bedanya al-wizir dan al-wazir? Kan ada sedikit persamaan. Ini wazir, itu wizrun. Karena saya katakan tadi, wizr ini adalah sesuatu beban, sesuatu yang berat, sehingga al-wazir itu mengemban satu tugas namanya tugas berat. Menteri Perdagangan, tugas berat dia. Kalau dia salah dalam melangkah, kena. Karena telah dikatakan al-wizr ini diumpamakan kata Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya, "Faya rabbi istajib da'wati wahmil thiqali ala dhahri minal wizr amthalil jibali." Faya rabbi istajib da'wati wahmil thiqali. Ya Allah, kabulkan semua apa yang aku minta. Wahmil thiqali, hilangkan semua apa yang menjadi beban yang ada di dalam pundak. Ala dhahri minal wizr ka'amthalil jibali, karena aku punya dosa, kata mereka orang-orang saleh, karena aku punya dosa yang dosa itu seperti gunung. Jadi wizr ini arti katanya adalah beban berat, ya. Karena itulah dikatakan sehingga dosa itu dinamakan wizr, karena dosa itu membebani kita, memberatkan kita nanti di timbangan akhirat, bukan di dunia barangkali. Di dunianya kelihatan sudah, jarang sholat ke masjid, tahajud gak pernah, sholat sunnah arang-arangan, ya. Kemudian begitu, alladzi anqadha dhahrak, artinya alladzi anqadha dhahrak, biasanya anqadha dari kata naqid.
Naqid. Apa itu naqid? Naqid beratnya pikulan. Anda kalau lihat ada sesuatu orang mengangkat kuli itu, kuli. Ketika dia mengangkat beban yang sangat berat sekali, begitu di atas pundaknya, maka akan terdengar satu bunyi yang ada di punggung sang kuli tadi. Ketika dia meletakkan itu bebannya ke atas truk atau ke atas gudang, di dalam gudang, maka kuli itu akan terdengar suatu gerakan punggung, tulang punggungnya. Itu namanya naqid. Namanya naqid, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani beban beratmu sehingga merusakkan kau punya punggung, membuat bunyinya ekor kau punya tulang punggung tersebut. Itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari Rasulullah. Maknanya adalah apa yang jadi beban dakwahnya Nabi Muhammad dibikin ringan oleh Allah, sehingga Rasulullah melangkah. Beban dakwahnya tadi ini adalah bukan satu beban, tapi ini tugas mulia yang harus disampaikan kepada umat. Baik, kemudian wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat namamu, kami akan angkat atau kami akan naikkan untuk kamu namamu, penyebutanmu. Wa rafa'na, kami akan angkat, kami akan naikkan laka untuk kamu dzikrak, penyebutanmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Wa hadzal rafa', kata alim ulama, wa hadzal rafa' waqi'un hissan wa ma'na. Allah mengangkat Nabi Muhammad ini secara hissi, secara maknawi, diangkat oleh Allah. Apa maknahu? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa a'zam min dzalik, lihat, wa a'zam min dzalik, lihat, Anda bisa lihat yang lebih tinggi dan lebih agung daripada itu, anna syahadataini allataini bihima yadkhulul insanu dinal Islam biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang mana kalau orang mengucapkan dua kata-kata ini, maka bisa dipastikan orang ini masuk ke dalam agama Islam. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annallaha qarana asma nabiyina Muhammad bismih. Allah itu menyandingkan namanya dengan namanya Rasulullah. Nama Nabi Muhammad disandingkan oleh Allah Ta'ala dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada kalimat Allah, pasti ada kata-kata Rasulullah. Di masjid saja, kalau ada hiasan Allah, pasti di sebelahnya ada Muhammad Rasulullah. Di dalam adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Sayyidina Hasan ibn Thabit, ada yang mengatakan ini riwayat daripada Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan ghairu mutsbat minhu, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan bukan dari Sayyidina Hasan. Apa disebutkan dalam riwayat itu? Sering di Barzanji kalau di Masjid Segaf ini dibaca. Itu kata-kata dibaca begini, wa dhammal ilahusman nabiyyi ila ismihi. Ketika Allah Ta'ala menyandingkan namanya Allah Ta'ala dengan nama nabinya. Wa dhammal ilahusman nabiyyi ila ismihi. Ketika Allah menggabungkan, menyandingkan nama Rasulullah dengan namanya Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza qala fil khamsil muadzini asyhadu. Anda bisa melihat ketika ada di kalimat yang kelima sang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah setelahnya. Lalu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Ini Allah Ta'ala kemudian, karena Allah ini ingin memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di semua masjid, kalau Anda sekarang jalan pergi ke desa, ke kota, kemanapun, ada kumandang suara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu, jadi diangkat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famaqamu alaihi salatu wasalam inda rabbihi azim. Kedudukannya Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala itu agung, bukan sembarangan. Sampai dikatakan inni ja'altu adama safiyallah.
Kata Rasulullah, annaka ja'alta Adama safiyallah. Qala na'am. Wa annaka ja'alta Musa kalimallah. Wa annaka ja'alta Ibrahim khalilallah. Engkau jadikan Adam safiyallah, hambamu yang suci. Wa annaka ja'alta Ibrahim khalilallah. Dan kau jadikan Nabi Allah Ibrahim itu kekasih Allah. Wa annaka ja'alta Musa kalimallah. Kau jadikan Nabi Allah Musa itu hambamu yang sering berbincang-bincang dengan kamu, dialog dengan engkau wahai Allah. Wa annaka ja'alta Isa ruhallah. Dan kau jadikan Nabi Allah Isa adalah ruhallah. Wa annaka ja'altani madza. Dan kau jadikan aku apa ya Allah? Inni ja'altuka habiballah. Aku jadikan engkau kekasihku, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min raf'i dzikrihi alaihi salatu wassalam ma haddathat nabihi anbiya qablah. Di antara salah satu penyebutan nama Nabi Muhammad yang diangkat oleh Allah taala itu sudah diceritakan oleh para nabi sebelum kita. Di antaranya Nabi Allah Isa alaihissalam. Di antaranya Isa mengatakan dalam Al-Quran ini, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang satu rasul membawa berita gembira yang akan datang setelah aku, namanya Ahmad, yaitu Muhammad Rasulullah. Ahmad nama di langit, Muhammad nama di bumi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dalam ayat Al-Qur'an ini. Ketika, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada semua para nabi, apa saja kata Allah taala, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian kepada kalian seorang rasul yang akan membenarkan apa yang datang sebelum kalian, yaitu mungkin Taurat, Injil, Zabur, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, niscaya kalian akan beriman kepadanya. La tu'minunnahu wa la tansurunnah, dan niscaya kalian akan menolong beliau, itu Rasulullah maksudnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui, kata Allah Ta'ala itu, aqrartum, apakah kalian mengakui apa yang aku katakan kepada kalian wahai para anbiya? Wa akhadtum ala dzalika isri, wa akhadtum ala dzalika isri, kata Allah, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku itu? Seperti yang itu? Kata Allah, kata mereka, qalu aqrarna. Ya Allah, kami mengakui apa yang kau saksikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Persaksikanlah bahwa beliau Rasulullah Muhammad adalah kekasihku, rasulku, utusanku, dan aku bersama kalian termasuk yang bersaksi bahwa dia adalah kekasihku, rasulku, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam Al-Qur'an semua. Bagaimana Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, sampai para anbiya sebelum Nabi Muhammad pun Rasul sudah dikenalkan kepada mereka. Lalu kemudian itu dalam kalangan mereka para anbiya dan manusia, dan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengenal Rasulullah. Para Yahudi, orang Nasrani yang betul-betul iman kepada Allah Ta'ala. Waqad alhamahullahu ta'ala kathiran min khalqih, dan Allah Ta'ala sendiri mengilhamkan kepada banyak hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, kathiran min khalqih mahabbatan wa ijlalan li nabiyina. Allah mengilhamkan kepada semua ciptaannya cinta dan mengagungkan Rasulullah, cinta dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan fal jamal, sampai ada seekor unta pun, al-ibil, yashku ilaih, pernah mengeluh kepada Rasulullah, pernah mengadu kepada Rasulullah. Lihat riwayatnya. Fa'an Anasin qala kana ahlu baitin minal ansar. Dulu kata Sayyidina Anas, riwayat daripada Sayyidina Anas, dulu ada seorang penduduk, ada beberapa kakak penduduk Ansar, beberapa orang dari penduduk Ansar, lahum jamalun yusnuna alaihi, mereka punya unta
Mereka punya unta yang mereka angon, lalu mereka kemudian bawa untuk bekerja, mereka bawa untuk jadi hewan tunggangan. Wa anahu stas'aba alaihim famana'ahu dhahruhu. Pada satu kali waktu unta tersebut merasa sulit dan liar, sehingga sang penunggang unta yang ada di kampung Ansor tadi ini, di Madinah ini, ketika akan naik ke punggung unta tersebut sulit. Wastas'aba alaihi famana'ahu dhahruhu. Sulit karena unta ini liar, bedal, sulit dikendalikan. Wa annal ansar ja'u ila Rasulillah. Akhirnya orang-orang Ansar ini nggak habis pikiran, cara untuk menjinakkan unta ini ya harus kami datang kepada Rasulullah. Faja'u ila Rasulillah. Mereka datang kepada Rasulullah, fagalu ya Rasulullah, innahu kana lana ibilun nasatni alaih. Ya Rasulullah, kami punya hewan unta tunggangan. Hewan ini sulit ya Rasulullah untuk kami tunggangi. Kendalinya itu sangat sulit sekali ya Rasulullah, kata mereka orang-orang Ansar. Wa anna hustas'aba alaina wa mana'ana dhahruh. Sulit untuk kami kendalikan dan kami tidak bisa naik ke atas punggungnya. Wa qad atasha zar' wan nakhl. Sedangkan ini unta sangat kami butuhkan untuk pengairan di kebun-kebun kurma kami di Madinah sana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah aina huwa? Di mana itu unta? Faqala Rasulullah li ashabihi gumu. Fagamu fadakhalal haid. Kata Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kalau begitu sekarang kalian ikut bersama dengan aku. Ikut bersama dengan aku, fagamu. Akhirnya mereka para sahabat pun ikut bangun bersama dengan Rasulullah. Fadakhalal haid, lalu Rasulullah masuk ke dalam satu kebun yang di situ ada unta yang liar tadi, unta yang ganas. Wal ibil fi nahiyatiha, ketika itu sang unta ada di ujung kebun tersebut di sana. Famasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwaha, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada unta tadi itu, menuju ke arah unta tersebut. Ketika Nabi masuk ke dalam kebun tersebut, Rasul langsung masuk menuju ke arah unta tadi, ya, menuju ke arah unta, kandangnya unta. Unta itu tengah marah. Faqalatil ansar ya Rasulullah. Begitu unta tersebut begitu melihat Rasulullah, maka unta itu berlari mengejar Rasulullah, ingin mendampingi Rasulullah, ingin menghadap kepada Rasulullah. Lari itu unta dengan ganasnya, sehingga para sahabat ketika itu berteriak mengatakan, ya Rasulullah, qad sara mithlal kalbil kalib. Itu unta hampir menyerupai anjing gila, ganas, akan menerkam dirimu. Qad sara mithlal kalbil kalib, seperti anjing yang rabies, yang gila. Nakhafu alaika saulataha, kami khawatir unta ini akan ngembrui, akan nyakiti, akan gigit dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa alayya minha ba's. Enggak apa-apa, jangan kalian khawatir dengan aku, enggak apa-apa. Ini unta lari, ini unta lari mengejar Rasulullah. Falamma nadharat, ketika sang ibil unta itu melihat Rasulullah, ila Rasulillah, akbalat nahwah, langsung unta itu menghadap langsung kepada Nabi Muhammad, hatta kharra sajidan baina yadayhi, sampai unta tersebut kemudian merunduk, kharrat sajidatan baina yadayhi, merunduk tunduk ada persis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah binasiyatiha, lalu Rasul mengambil telinga dan ubun-ubun unta tersebut. Adzallama kanat qattu, lalu kemudian Rasul membisikkan ke telinga unta, atau unta itu membisikkan ke telinga Rasulullah, hatta adkhalahu fil amal, dituntun kembali oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam kandangnya dan dikunci. Faqala lahu ashabuhu, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, hadhihi bahimatun la ya'qil yasjud lak. Ini hewan gak punya akal, kok bisa sujud sama kamu, kok merunduk sama kamu ya Rasulullah. Idan nahnu ahaqqu naqil, nahnu naqil, idan nahnu naqil, kami orang-orang yang berakal manusia sahabatmu, ahaqqu an nasjudalak, lebih berhak kami untuk sujud kepadamu daripada hewan bahimah ini yang sujud. Qala la
La yasluhu li basyarin an yasjuda li basyar. Enggak boleh manusia sujud kepada manusia, itu enggak boleh. Walau saluha li basyarin an yasjuda li basyarin, kalau memang boleh, diperbolehkan oleh Allah, dilayakkan manusia sujud boleh kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Justru kami akan perintahkan seorang istri untuk sujud sama suaminya. Ini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk dari salah satu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam kesempatan yang lain, lihat di sini. Fa'an Abdullah bin Umar, dalam kesempatan lain ada satu riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika kami bersama dengan Nabi Muhammad di dalam satu perjalanan safar. Ketika itu datanglah seorang Arabi, Badui Arab. Falamma dana minhu, ketika Nabi Muhammad itu dekat kepada Arabi tadi itu, qala Rasulullah, aina turid? Ya Arabi, aina turid? Wahai Arabi, Badui Arab, kemana kau akan pergi? Ya, qala ila ahli, saya akan pulang ke keluargaku. Qala hal laka ila khair, mau enggak tak tunjukkan kebaikan? Kata Rasulullah berkata kepada Arabi, mau enggak tak tunjukkan kebaikan? Kata Nabi. Qala madza? Apa itu? Tashhad an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala hal min syahidin ala ma taqulu ya Muhammad? Kau punya saksi enggak apa yang kau ucapkan kalau kau adalah utusan Allah Ta'ala, kau adalah Rasulnya Allah Ta'ala? Hal laka min syahid? Kau punya saksi enggak? Qala hadhihi samurah. Hadhihi samurah, kau lihat itu ada pohon namanya samurah, namanya pohon samurah, pohon yang berduri. Hadhihi samurah. Qala fada'aha Rasulullah, kau lihat itu pohon samurah? Aku lihat ya Rasulullah. Fada'aha Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah itu pohon samurah. Ya samurah, ta'ali, kembali kau, berangkat kepadaku ini. Ta'ali, fada'aha Rasulullah wahiyya bisyati'il wadi, ketika itu pohon samurah ada di tepi jurang begitu. Fa'aqbalat takhuddul arda khaddan, maka pohon samurah itu dia keluar akarnya dari bawah tanah dan kemudian takhuddul arda khaddan hatta kanat tamshi hatta baina yadayhi. Itu pohon kemudian berjalan, persis sampai berjalan seperti orang berjalan dengan akarnya, hatta baina yadayhi, sampai persis dia waqafat baina yadayhi, berdiri persis ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastashhadaha thalathan, mengucapkan dua kalimat syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh 3 kali. Fastashhada thalathan, Rasul memintanya sampai 3 kali. Fasyahidat annahu kama qalat, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma raja'at ila mambatiha, pulang itu. Kembali itu pohon, kembali seperti semula, ada di tempat akarnya seperti semula. Kembali, berjalan lagi. Ya. Waraja'al a'rabi ila qaumih, terkejut A'rabi, berangkat berlari ini A'rabi kepada kaumnya, pulang dia ke kampung halamannya. Wagala, sambil berkata, in yattabi'uni ataituka bihim ya Rasulullah, jika kaumku yang ada di kampung halamanku nanti mereka mengikuti apa yang kau ajarkan kepadaku, kami akan bawa dan kami akan gandeng mereka menghadap kepadamu. Wa illa raja'tu ilaika wa aslamtu ala yadaik, kalau tidak saya sendiri yang akan masuk Islam ke tanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari riwayat Imam Ibnu Hibban wa Darimi wa Abu Ya'la. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakar Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Imam Malik sendiri berkata dalam kitab Muwatta'nya, apa? Dari Muhammad ibn al-Munkadir, dulu ada seorang maula Rasulillah namanya Safinah maula Rasulillah, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma rama bihil bahar, ketika Safinah ini dia ada di atas geladak kapal, tiba-tiba kapal itu pecah. Begitu kapal tersebut kemudian pecah, hingga akhirnya kemudian Safinah ini, namanya orang Safinah ini, dia kemudian dia bergelantungan ada di atas pohon atau di atas kayu kapal tadi, perahunya di bergelantungan ada di sana, terapung-apung hatta ilal ghabah ajamah, sampai dia datang ke satu ajamah itu seperti kayak hutan belantara, ghabah.
Begitu dia sampai di ghobah tersebut, fa idza bihi yubsirul asad. Begitu dia sampai di ghobah tersebut, dia melihat ada seekor singa yang ganas, besar singanya. Singa yang akan sedikit memandang itu mangsanya, singa tersebut kemudian lari. Fa yubsiru bihil asad. Falamma danal asad, ketika sang singa atau macan tadi itu mendekat kepada Safinah, sahabat Rasulullah tersebut, syara'a yuqatibul asad. Maka Safinah maula Rasulullah ini tiba-tiba dia kemudian berkata kepada Asad, gak ada orang yang dimintai tolong, gak ada, mau tolong sama siapa? Ya batu ya gabus, ya mati ya selamat. Kalau dia masuk ke air mati, gak masuk ke air diterkam singa. Syara'a yuqatibul asad. Tengah dia kemudian berkata kepada sang Asad, singa tersebut, mengatakan, ya Abal Harith, ana Safinah maula Rasulillah. Ini Safinah berkata kepada Asad, ya Abal Harith, ana Safinah maula Rasulillah. Saya Safinah, bekas budaknya Rasulullah. Begitu sang Asad mendengarkan ini, maula Rasulillah, fata'ta'al Asad ra'sahu, maka kemudian singa tersebut merundukkan kepalanya, wa aqbala alaihi thumma hamalahu ala dhahrih. Lalu kemudian Asad tersebut menundukkan kepalanya, lalu menghadap kepada seorang yang bernama Safinah tadi itu, dan mengebas-ngebaskan lehernya begini untuk ikut dengan dia. Ayo ikut dengan saya, ikut dengan saya. Seakan-akan begitu. Akhirnya kemudian Safinah tsumma kharaja bihi minal ajamah. Sang Asad tersebut menyelamatkan Safinah tersebut dari hutan belantara yang sangat seram sekali. Ka'annahu yadulluhu ala tariq. Seakan-akan singa ini menunjukkan Safinah tadi tempat jalan menuju di mana dia harus berjalan. Di tempat tadi, di pulau tadi. Summa lamma faragahu Safinah, tatkala kemudian sahabat Nabi yang bernama Safinah ini akan berpisah dengan macannya, dengan singanya, faharrakal asad ala dhanabih. Lalu Asad singa tadi itu menggerak-gerakkan dhanabnya, ekornya, wa akhadha yuharhir. Kemudian sang Asad kemudian mengaum, yuharhir, mengaum, ka'annahu yuwaddi'uh. Seakan-akan kemudian sang Asad ini tengah berpamitan dan nguntapkan, ayo selamat jalan, yuharhir alaih, selamat jalan, kau bisa pulang ke Madinah dengan selamat, enggak diterkam, enggak dimakan, enggak disakiti. Ini dikatakan oleh para alim ulama, fahadha min ikramillah azza wa jalla li nabiyhi alaihi salatu wassalam. Inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ghairu ba'id min gauli wa rafa'na laka dzikrak. Kata alim ulama, ini tidak jauh daripada makna yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, sungguh kami akan mengangkat namamu dan penyebutanmu di semua khalayak, tidak hanya manusia, hatta malaikat, hatta bahkan seekor hewan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ai fa inna ma'al usri yusra ai ba'da dhiq ya'til faraj. Setelah datang nanti kesempitan, pasti nanti akan datang kelapangan. Setelah kita dirundung kesedihan, pasti akan datang kelapangan. Wa ba'da syiddah yakunul makhraj. Lihat di sini. Dalam bahasa Arab ini sangat luas sekali ikhwani. Dikatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Anda sekarang agak sedikit perhatian karena ini ada sedikit ilmu nahwu yang akan disampaikan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada penyebutan dua kata yang bermakrifat alif lam, dan ada penyebutan kata yang tidak menggunakan alif lam. Pengulangan kata yang pakai alif lam, fa inna ma'al pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kata yang menggunakan alif lam disebut dua kali, maknanya satu, yaitu adalah kesulitan yang sama. Al-usru maknanya adalah kesulitan. Kenapa disebut dua kali? Disebut dua kali kalau dia berbentuk ma'rifah, namanya ma'rifah, pakai alif lam, maknanya tetap satu, yaitu apa? Kesulitan. Sama kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua. Tapi lihat, yusran, inna ma'al usri yusran,
Adapun yang kedua, ada kata-kata yang tidak menggunakan alif wal lam, menggunakan nakirah, maknanya berbeda. Sehingga ulama mengatakan semua kata benda yang menggunakan alif lam disebut sampai 2 atau 3 kali atau lebih, maknanya tetap satu, yaitu kesulitan, atau namanya sesuatu itu juga satu sama. Tapi bila kata tersebut tidak menggunakan alif lam, maknanya dia nakirah, maknanya berbeda. Nah, di sini mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ketika datang satu kesulitan, pasti akan datang 2 kemudahan yang berbeda. Setiap datang satu kesulitan yang sama, pasti Anda akan menemukan 2 kemudahan yang berbeda. Anda akan menemukan kesenangan yang berbeda. Satu kesulitan kita dapatkan, musibah, insya Allah Anda akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang berlipat ganda. Maknanya seperti itu. Sehingga dikatakan wa ba'da syiddah yakunul makhraj. Kalau mufassirun kana Rasulullah fi Makkah fi dhigin wa syiddatin wa ashabihi bisabab adal musyrikin li Rasulillahi Ta'ala wal mu'minin. Rasulullah ketika ada di kota Makkah bersama dengan para sahabatnya diganggu oleh orang-orang musyrik dan mereka diganggu oleh orang-orang munafik. Beliau dan bersama dengan orang-orang mukminin para sahabatnya, fa wa'adahallahu ta'ala bil yusr, maka Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau akan mendapatkan kemudahan setelah kemudahan, kemudahan setelah kemudahan. Kama addada alaihi ni'am fi awal surah tasliyatan wa ta'nisan bihi, sebagaimana ada di awal ayat bahwa Allah sudah menghibur Nabi Muhammad, jangan khawatir, dadamu tak lapangkan, kesulitanmu tak mudahkan, apa yang menjadi bebanmu akan aku hilangkan. Jadi semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk Nabi Muhammad. Umat Rasulullah SAW, kalau umat dulu ikhwani, umat dulu, kalau mereka akan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mereka harus naik ke atas gunung. Mereka harus naik ke atas gunung. Begitu naik ke atas gunung, nabi-nabi mereka mengatakan, naik kalian ke atas gunung, terjun kalian dari gunung yang tinggi tersebut ke bawah. Jika kalian selamat, ya Anda selamat. Tapi jika kalian tidak selamat, Anda akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi harus bunuh diri hingga pecah kepalanya, baru diampuni oleh Allah Ta'ala. Apakah kita seperti itu? Tidak. Dimudahkan kita oleh Allah Ta'ala dengan taubat kepada Allah, doa kepada Allah. Gak usah Anda merusak diri Anda, jangan kemudian binasakan diri Anda. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, litatyibi nafsihi wa yaqwa raja'u. Wa kana Allah Ta'ala ka'annahu yaqul innal ladzi an'ama 'alaika bihadhihi ni'amil jalilah sayansuruka 'alaihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang begitu agung seperti ini, Dia akan menolongmu nanti. Allah akan kasih nikmat kepada Nabi Muhammad. Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad, Allah tolong Nabi Muhammad. Wa yudhiru amrak, Allah akan tunjukkan namanya Nabi Muhammad, perkara Nabi Muhammad SAW. Wa yadullu laka hadza al-usr yusrun garib. Setelah datang yang namanya kesulitan, yusrun, akan datang kemudahan dalam waktu yang dekat. Yusrun garib. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta ya Muhammad min da'watil khalaq. Ini penting. Jika engkau selesai mendakwahkan Islammu kepada semua hamba-hamba Allah Ta'ala, fajtahid fi ibadatil haq. Jangan berhenti, jangan berhenti. Selesai satu tugas, kerjakan tugas berikutnya. Setelah kau ikhtiar, kau berdakwah, jangan lupa dengan ibadah kepada Allah. Saya teringat dengan satu pesan saya punya guru Habib Kazim bin Ja'far Segaf. Beliau mengatakan apa? Ketika kau akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegang satu zimam, dakwah dengan siddiq. Jangan karena kau ingin mendapatkan uang atau pujian. Dan pegang zimam yang lain, kendali yang kedua adalah doa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan apa yang aku sampaikan ini kepada semua makhluk, supaya mereka bisa menerima kebaikan dan hidayahmu lewat apa yang aku utarakan. Dulu waktu di Arafah, di kota Mekah, di Arafah dulu, di zaman Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Waktu di Arafah di kota Mekah, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad ini mufti Johor di Malaysia sana. Mufti Johor. Lihat dakwahnya orang dari hati ini. Beda sama dakwahnya orang-orang zaman sekarang hanya dengan ilmunya, hanya dengan kepintarannya.
dengan dia bersandar tasaddur ala ilmihi wa ala dzakaihi, dia mengandalkan kecerdasannya, enggak sampai. Lihat dakwahnya para masyayikh, para alim ulama, sampai mereka kepada masyarakat hati mereka. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad ketika sampai di Arafah ketika itu banyak para alim ulama, di antaranya Syekh Mahmud Shaltut, kemudian Syekh Hasan Al-Banna, dan masih banyak para ulama yang lain ketika itu datang, baik dari Azhar, dari Syria, dari Makkah, dari Saudi Arabia, dari Indonesia, termasuk dari Johor Habib Alwi ini. Karena beliau datangnya terlambat sehingga Habib Alwi duduknya di belakang. Habib Alwi ini mufti, alim besar, duduknya di belakang, dia hanya doa saja. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Dia catat. Ketika fulan-fulan berbicara, dia catat. Ketika itu ada seorang alim besar, wali besar, alim besar, namanya Syekh Hasan Al-Banna, mengatakan bahwa di sana ada Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Johor. Kata para alim ulama di situ, bawa dia ke depan. Ini orang alim, bukan orang biasa. Dia mufti Johor di Malaysia. Bawa dia ke depan. Digeret. Habib Alwi, jangan di belakang. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu ada di depan. Anda orang biasa. Anda mufti, alim besar, raisul ulama. Katanya orang begitu, wa illa ana orang biasa. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi. Mungkin manusia mengatakan saya orang baik, tapi saya adalah orang biasa, saya bukan orang baik. Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, orang alim, digeret, dibawa, dipaksa. Alaha alaih, dipaksa harus duduk di depan. Ketika dengar orang ceramah, 1, 2 orang, 3, 4, 5 orang ceramah, Habib Ali diminta untuk ceramah. Kau sekarang yang ceramah. Saya nggak bisa ceramah, ini mic-nya. Bismillah, ceramah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa apa ini? Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai akhir doa kunut. Itu satu bumi perkemahan menangis, berderai air mata, banjir air mata semuanya. Kata Syekh Hasan Al-Banna mengatakan, ini doa sering saya ucapkan, tapi karena ini ucapan dari lisanmu wahai Habib Alwi, menghujam ke dalam hati. Apa yang ada di dalam dadamu ini? Saya bukan siapa-siapa, nggak pintar ceramah, pintar doa saya ini. Ini dikatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan kecilkan doa, ikhtiar boleh kau lakukan, tapi bagaimanapun juga yang bisa membolak-balikkan hati manusia, yang siapa yang kau dakwahi adalah Allah. Tetap kau bersandar kepada Allah, agar Allah yang kemudian membukakan hati mereka untuk bisa menerima dakwah yang benar. Nah, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyematkan hati kita insyaallah ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah habis bulan Ramadan terkecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang minal muttaqin as-salihin al-faizin al-aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan Allah mudah-mudahan menjadikan semua apa yang kita lakukan disaksikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, bukan dengan saksikan kejelekan. Dan semoga Allah menyamatkan nama kita dan memberikan predikat kita semua ahlul masjid as-Segaf, dan semua yang menyaksikan acara ini termasuk min ahlil firdaus, orang-orang yang termasuk orang-orang yang dipredikatkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang tergolong min ahlil jannah, diselamatkan daripada hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah setelah Allah berikan kepada kita umur yang barakah, umur yang panjang, ma'asihah wal afiyah fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kesembuhan untuk Hababah Ruqayyah binti Hasan bin Ali Al-Juhri, dan siapapun dari keluarga kita, jamaah kita, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada yang sedang sakit saat ini. Nas'alul Karim yatakarram alaihim bi syifa'il ajil wa lutfil syamil, syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman wa yahulu bainahum wa bainal amrad wal asqam bi hurmati sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuqhumul afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukur ala afiyah wa yatawil amarahum ma sihha kamila wa afiyah tamma ala hadhihi niyyah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الفاتح لكم والإقبال وصل الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وذريته رسول الله، وإلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم والمسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في المصدقين عليه والقائم بحقوقه سابقا ولاحقا ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا والمجمعين، ومن كان في سابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبحكيم على الله وأسرار على الله أن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا تلاوتنا واعتكافنا وقراءتنا وصدقاتنا وزكواتنا وكل عمل ما عملنا من عمل الخير في هذا الشهر وهذا اليوم هذه الساعة البركة. الله يجعل في مواد القبول ويجعل إياكم ممن صام وقام إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران سكننا الجنان وتكمل النيران، ويرزقنا إياكم حسن الخاتم على الموت بعد طول الأمور في الطاعة والرضا في خير والعافية والسلامة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعاتي، واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه داد الطش الشعب، والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا